Dan panitia pastikan menghitung tugas tulis yang terkumpul sesuai dengan jumlah peserta yang ikut. Nah, beberapa kali pengalaman kita ya baik, buat seluruh teman-teman panitia, kalau Anda tidak ada kesibukan, Anda tetap di ruangan, dan ini komitmen buat teman-teman. Beberapa panitia yang ini seperti Bu Marfuah, Pak Anwar, dan beberapa teman itu, kita mengadakan 10 angkatan, mereka ikut terus, full dari awal sampai bubar. Oke, kita coba lihat ini sebagai bentuk kesadaran kolektif bahwa negara kita itu kalau mau dibandingkan dengan Palestina itu bukan hanya mirip, malah mengerikan. Ya, saya izinkan kalau Anda sekedar mencatat, tapi Anda memfoto pasti tidak, Anda merekam pasti tidak. Kalau ada yang merekam dan memfoto, berarti Anda bawa handphone lebih dari satu. Ini yang baru hadir udah dikumpul belum handphonenya? Oke, kita langsung ya. Saya punya waktu cuma 10 menit. Jadi saya ingin mengajak semua memahami bahwa ini mungkin bagian yang pernah Anda dapat dalam bentuk kiriman-kiriman antar WhatsApp. Ya, WhatsApp ini bersebar. Nah, untuk itu tim kita, tim UAT Nasional mencoba mengolah ulang, dan kebetulan materi ini adalah bagian yang mengantarkan saya ke penjara. Saya masuk penjara karena membahas bahaya penjajahan Cina. Nah, untuk ini saja mungkin perlu waktu 2 jam, tapi saya akan selesaikan hanya 10 menit sesuai dengan waktu istirahat kita. Pertama, kita melihat judul kita adalah tahapan skenario Cina caplok Indonesia tanpa perang. Jadi Anda tidak bukan tidak boleh. Oh, saya belum selesai nyalin, nggak mungkin. Saya punya waktu cuma 10 menit lebih. Ini bonus ya, bonus yang hadir hari ini. Tahap pertama adalah petugas partai tunjuk Bos Sinarmas sebagai wakil kepala IKN. Jadi IKN ini merupakan cengkeraman daripada satu kelembagaan bisnis yang merupakan bagian dari 9 naga dan 7 samurai. Ya. Istilah 7 samurai saya belum punya penjelasan, tapi sudah dilansir di beberapa forum-forum kajian pergerakan. Tahap pertama, petugas partai tunjuk Bos Sinarmas, dan Sinarmas ini sekarang menguasai sebuah daerah yang bernama Kalijodo. Kalijodo itu adalah lokalisasi pelacuran yang diambil alih oleh Ahok untuk dilakukan penataan ulang, tapi bohong. Setelah diambil alih, mereka digusur, dilakukan penutupan, dan kemudian sekarang full dikuasai oleh Sinarmas. Kalau Anda ke ATM, Anda akan ketemu Bank Sinarmas, di ATM itu ada Sinarmas. Itulah cara orang-orang Cina menyimpan uang mereka tanpa batas. Kalau kita punya uang 2 miliar di rekening bank kita, maka pekan depan Anda akan didatangi oleh Bareskrim, didatangi oleh Densus, BNPT, dan PPATK. Ya, jadi negeri ini memang sangat sadis. Mayoritas pribuminya nggak berdaya, nggak ada. Dari dulu sempat diusulkan bank masjid. Ya, kalau ada aja bank masjid, itu keren. Tapi memang nggak pernah wujud. Kenapa? Karena kita nggak punya otoritas politik. Politik kita politik kenyang sehari, sengsara 5 tahun. Ya, tololnya tolol nasional, capek diomongin. Orang sekaliber Alfian Tanjung nyalek 5 kali gagal terus. Ya nggak ada, kualitas nggak penting. Di negeri kita tuh kualitas, integritas, kejujuran, keberanian karena kebenaran nggak laku. Yang laku tuh ya artis. Tapi walaupun artis, ketika ijazahnya palsu, dipecat, dia nggak marah. Namanya Nurul Komar. Ingat, Nurul Komar itu ijazah palsu. Tapi sekarang ada ijazah palsu, tapi terus cawe-cawe terus. MK diacak-acak. Ya. Baru 2 minggu, Kepala Staf Angkatan Darat diangkat, mentang-mentang dia dulu adalah Kodim Solo.
segera akan diangkat jadi Panglima TNI. Ini yang berbahaya. Nanti yang nggak milih yang dimaksudkan oleh Jokowi akan ditembak oleh TNI. Ini terus terang saja. Mudah-mudahan prediksi saya keliru. Tapi kemungkinan besarnya iya. Jadi nanti korban yang mati itu bisa puluhan ribu orang. Makanya itu buat teman-teman, kenapa handphone diminta dikumpul? Karena kan nggak bisa dihindari, Anda iseng moto-moto segala macam, rekam-rekam, rekamannya disebar kemana-mana. Ini pun juga nggak tahu kalau ada yang bawa handphone dua. Dan memerintahkan pengembang Cina seperti Agung Sedayu, Podomoro, Ciputra, Lipo, dan lain-lain membangun pemukiman Cina. Jadi IKN sekarang di Cina itu dibangun oleh mereka, apalagi diberikan hak untuk sampai 190 tahun. Saya di seluruh kegiatan saya keliling Indonesia, nggak ada masyarakat yang punya kepengen, yang nggak keinginan pindah ibu kota itu nggak ada. Jokowi pun sebenarnya dia nggak punya keinginan, tapi dia memang sudah harus memenuhi komitmen dia. Ngeri sekali. Dan IKN sekarang sudah jadi ibu kota negara kita loh. Saya nggak paham. Kenapa di tingkat RUU, rancangan undang-undang IKN itu nggak ada tindakan yang keras. Padahal ini berbahaya. Ini sama dengan menyerahkan leher, sama dengan Anda punya anak gadis, belum nikah, lalu anak gadis Anda serahkan sama tukang orang lewat. Mas ini mas nih, anak saya berkosa aja nih. Sampai segitu kalau saya istilahkan. Tingkat kesadisan seperti itu. Yang kedua, atau seterusnya, Bambang Susantono, Denny Rahadi, ini mereka orang Cina semua. Yang mungkin Cina Ireng, Londo Ireng, Cino Ireng, ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang mendapatkan otoritas, privilege untuk menjadikan IKN ini begini-begini. Makanya kepada Mbak Kendi dan Bu Rizky, mudah-mudahan memahami bahwa acara kita ini ada dilema. Satu sisi harus ada proses edukasi, pemahaman dulu persoalan. Di sisi lain harus ada mobilisasi. Ya, untuk teman-teman di Jogja, ini Bu Kendi dari Partai PKS dan Bu Rizky dari Partai Umat. Ya, nanti saya sudah bawa itu spanduk dengan 5 logo partai. Ya, dari Australia nanti kita foto bareng untuk menyatakan bahwa alumni kita semuanya mendukung Anies Rashid Baswedan. Betul ya? Kalau betulnya kita foto bareng cari tempat, nanti saya ada 4 spanduk yang siap pasang dan berani masang dan jaga, bawa 1 pasang. Biar teman-teman di luar negeri tahu bahwa kita di Jawa Tengah berani pasang itu. Ya, kalau nggak berani jangan diambil. Oke, karena saya tadi bilang waktunya cuma sekitar 15 menit. Kenapa mas? Oh, boleh dibetulin, saya nggak ngerti. Saya mau ngomongnya terus dah. Tahap kedua, lihat aja ya, ini si Jongosnya sebelah kanan nih orang mana nih? Ya. Orang Boyolali, Kongnya Boyolali. Kerjasama IKN dengan Shenzhen City, Twin City sebagai konsultan tata kota agar landscape-nya sesuai dengan pesanan Xi Jinping. Ngeri, bener ngeri. Ini orang boneka, culun, ceking, cungkring, pakai jas. Ya. Silakan, buatkan detailnya. Sepekan lalu dia datang lagi ke Cina. Nggak ngerti saya ini orang ini, kalau bahasa saya ini orang ini harusnya diselesaikan secara. Tapi apa, diomongin dikit ditangkap-tangkapin. Aman untuk pertahanan dari segala aksi demo, protes mahasiswa dan rakyat yang akan muncul menentang kebijakan penguasa. IKN itu berbahayanya kalau ada serangan luar. Kita nggak punya benteng ke sana, Kalimantan Utara itu kita sebenarnya kalau mau jujur, masyarakat tuh lebih ingin jadi warga negara Malaysia. Mereka lebih mudah, lebih murah, lebih diorangin, lebih diwongke. Kalau di kita, orang-orang di pinggir-pinggir itu, apalagi yang namanya petugas tentara polisi, kalau udah di pinggir-pinggir udah miskin semua udah. Mau makan apa dia? Ini tahap kedua. Kotak nota kesepahaman MOU kerjasama antara IKN dengan Shenzhen ditandatangani 17 Juli 2023. Mengerikan sebetulnya, jadi wilayah ini saya tidak tahu kenapa kok bisa kita punya ibu kota negara baru. Baterai. Masuk berarti itu baterainya. Belum dijawab.
Oh, belum masuk. Tidak masuk. Sayang ya, saya cuma kasih waktu 15 menit. Ini tidak ada ya dalam materi kita sebenarnya. Makanya saya benar-benar harap teman-teman acara ini tetap belum ideal, tapi memang kita memang harus melakukan, terutama Jawa Tengah. Jadi nanti insya Allah kita untuk yang ke depan ini, saya lagi lihat kekuatan saya maupun teman-teman. Tanggal 12 kita akan langsungkan acara se-Jawa Tengah, tapi di Solo. Saya akan lihat siapa yang berani, kita akan kawal supaya yang dihadirkan itu ustadz yang memang punya reputasi. Jadi dia satu orang, misalnya sebulan tuh bisa ngisi di 20-30 pengajian. Ya, tapi dia juga harus bayar harus lebih besar dari kita. Tapi biasanya kalau udah terkenal gitu maunya dibayar aja. Gimana caranya ya? Maksudnya biar acara kita asik gitu kan. Oke, walau alam nanti kita ini kan. Saya nggak mungkin membaca semua, nggak cukup 9 tahapnya. Tahap ketiga, penduduk IKN dibuat mayoritas Cina. Mengerikan. Kalau boleh tanya kenapa Prabowo begitu ngotot untuk jadi presiden? Pertama, dia mungkin kena mimpi omongan Gus Dur. Karena Gus Dur pernah bilang bahwa nanti yang namanya Prabowo akan jadi presiden di saat usia tua. Sesungguhnya karena Prabowo punya kewajiban menjaga 108.000 hektar tanah adiknya yang ada di sana. Jadi mengerikan, pertarungan kita pertarungan yang tak seimbang. Kalau di Gaza walaupun kecil, tentaranya masih siap sekitar 10.000. Terowongan tunnel di bawah itu masih 500 km. Ya, kalau kita walaupun banyak, ditangkap ustadznya satu, yang lain kabur. Ya, kalau ustadznya berani, ayo. Ustadznya ditangkap semua, oh aku nggak kenal, aku orang kenal. Militansi masyarakat kita sangat parah. Karena sudah sampai pada posisi maju tak gentar bela yang bayar. Saya aja nyalek 4 kali gagal terus. Itu tadi, karena orang nggak melihat orang ini harusnya di backup. Kalau PKI tidak, orang anak-anak yang bakal itu dikasih modal 100%. 4,5 M, 4,5 M, 6 M, 6 M. Miliar, duit, cash. Kalau kita, mana ada yang mau nyumbang? Model Mbak Ken ini harusnya jadi, Mbak Rizky apalagi. Mana Bu Rizky mana? Udah berapa persen persiapannya? Iya, Bu Rizky kelihatannya mau... Oke, mobilisasi luar biasa, bercadar dari Partai Umat. Nah, penduduk IKN dibuat mayoritas Cina dan ini mengerikan. Makanya IKN ini cara membatalkannya satu, pastikan calon presidennya bukan orang yang akan bulat-bulat menindaklanjuti kemauan si Pinocchio itu. Iya, dulu kan kita lihat reklamasi itu kan gila. Ketika si Luhut ngamuk-ngamuk, tetap aja ketika dia disindir-sindir dengan kalimat kasar di depan acaranya si Najwa, Mata Najwa, Pak Anies jawabnya enak. Saya akan berbuat sesuai dengan undang-undang. Keren kan? IKN ini nggak pernah kenal. Saya tanya banyak tok nggak ngerti apa-apa. Kita sering mendapatkan program liar. Mengerikan. Waktu saya tinggal 5 menit. Nah jadi buat teman-teman, materi-materi yang saya punya tidak ada yang diperbolehkan, termasuk panitia. Bukan rahasia, gampang aja jawabnya. Bikin aja sendiri. Kan materi ini bukan materi baru, Pak. Bapak udah nyebar tuh kiriman 9 tahapan. Ini karena diolah saja oleh tim kita di tingkat nasional. Tahap keempat, model ibu kota IKN ini akan berbudaya Tiongkok. Mengerikan. Ya. Jadi yang mereka lakukan hari ini adalah proses kita dijajah, tapi korlapnya namanya Jokowi gitu. Jokowi itu korlap menjajah negara kita, memanggil penjajah. Penjajah, ayo ke kampung saya gitu. Itu kalau bahasa hukum negara tuh harus dibunuh sebenarnya. Tapi ngomong begini aja entah kena pasal, makar lagi ya. Gitu doang. Kalau orang yang ngerti tata negara, orang ini udah harus diselesaikan. Bukan hanya pengkhianat, penjual negara. Sama tadi, anak gadisnya dikasih ke orang lewat, mas ini, nggak usah bayar nih anak saya silakan dah disetubuhi dah. Kira-kira gitu tuh kalau mau diomong. Oh Ustaz, kalau ngomong jangan jorok,
ngomong jangan cabul. Kalau Ustadz ngomongnya yang baik-baik, ya gitu terus. Udah habis negara kita, utang kita, YKN ya. Kereta cepat kan sudah disahkan. Yang naik siapa? Dan itu biayanya harus di atas sekitar 600 sampai 700 ribu kalau mau tahu. Justru itu yang disubsidi, coba. Barangnya dari Cina, penumpangnya orang Cina, kegiatannya buat orang Cina, bayarnya dibikin murah, kekurangan dibayar oleh APBN. Hebat banget tuh Jokowi. Ya. Sayangnya saya tidak terbangun dari medan kombatan. Kalau saya di kombatan enggak saya ngomong 2 kali. Karena dulu ada senior saya namanya Hasyim Yahya. Hasyim Yahya tahun 1974. Dia membunuh koordinator SC, Steering Committee Gerakan Kristenisasi se-Indonesia. Jadi ketika dia tahu nih seorang ini datang, dia seorang pengusaha kaya, umur 37 tahun, anaknya 7, dia punya bisnis yang maju. Jadi entah gimana cara dia bisa bawa dalam badan itu celurit. Dia masuk dalam badan, akhirnya dia duduk di samping daripada Mr. Fulan yang menjadi koordinator Steering Committee Gerakan Al-Harakatul Irtidad Indonesia. Kita nggak punya lagi generasi, beliau sudah meninggal setahun yang lalu. Saya 2 kali umroh, sempat jumpa dengan beliau dan selalu beliau belikan saya menu nasi kebuli yang besar dan mahal. Saya nggak enak juga ya. Ustaz diminta mampir ke rumah Ambo, kita panggilnya Ambo. Nih makanan enak, iya kamu kan kalau dikasih yang nggak enak kamu nggak dimakan. Jadi aku beli yang enak. Beliau sudah tiada, kita kehilangan generasi sekaliber Hasyim Yahya. Ya. Hari ini kita alih-alih yang berani begitu. Dia nggak pernah ngadu gara-gara dia membunuh pendeta. Dia ini teman saya, ini nggak ada. Dan sekarang satu yang berbuat yang masuk penjara sekampung. Ya. Kita harus belajar jadi kader Islam itu. Selamatkan diri sendiri, selamatkan teman. Tangan mencencang, bahu memikul. Jangan gara-gara ada saya sudah 40 tahun aktif bergerakan. Masuk penjara 4 tahun. Nggak ada gara-gara saya ada yang masuk penjara, nggak ada. Kita harus belajar begitu, tapi saya nggak tahu di ruangan ini dengan pembahasan gini semangat apa ketakutan, saya nggak tahu juga. Jangan-jangan ada yang langsung duduk. Aduh, saya nyesel dah ikut kayak gini. Mau pulang dah. Ntar nggak jadi dia mau kawin lagi nggak jadi dia gitu. %70 kawasan pusat pemerintahan IKN Nusantara bakal dihuni ASN. Bapak-bapak Ibu tahu sekarang isinya sudah 12.000 ASN di sana. Dan mereka tinggalnya seperti anak pramuka, kesian. Di tenda-tenda, ya Allah, Jokowi memang jahat benar. Jadi Jokowi itu kalau misalnya mengidap kesurupan kalau bahasa Betawi itu. Kesurupan ya. Dan dia lebih kejam dari Hitler dia itu sebenarnya. Ngomongnya tengah-tengah mabok sehari 3 kali minuman keras tiap hari. Saya 4 tahun di Solo jadi tahu tuh Jokowi itu tiap hari minumannya itu rutin minuman keras sehari 3 kali. Nggak percaya tanya sama orang dapur di sana. Ya punya presiden begitu, sekarang anaknya lagi. Ya, udah bapak itu kang bohong, anaknya mau nanti ada dana abadi pesantren. Yang cari presiden siapa, yang kampanye program siapa? Ini bisa jadi tuh gimana? Astagfirullahaladzim. Yang keenam, IKN picu awal berdirinya negara Indochina. Jadi kita tuh nanti jadi suborgan daripada ke RRC. Jadi buat saya dalam bahasa perintah Mbak Kendi dan Mbak Rizky harus jadi. Cuman bagaimana jadinya itu mungkin tidak bisa dibicarakan secara emosional. Memang saya agak ngeri juga ya, karena tentara jelas akan backup. Syarat yang paling penting PDI cepat mengadakan impeachment untuk untuk Jokowi. Ya kan? Mana yang baru ngomong kan baru PDIP disongsong oleh PKS. Cuman saya ingin mengatakan kalau ini mau dilakukan harus impeachment dengan persiapan yang matang untuk pemilu. Jangan impeachment digantung. Kalau digantung nanti ada yang ambil alih. Kalau diambil, nah itu persoalannya. Kemampuan-kemampuan seperti ini
Yang ketujuh, terjadi pemberontakan di tiap daerah dan banyak provinsi yang ingin merdeka. Ini terjadi nanti. Saya orang Sumatera Barat, kami ini turunan Tuanku Imam Bonjol. Mana mau kita sama Cina. Di Pariaman aja nggak ada satupun orang Cina. Ya, kami orang-orang Melayu ini sebenarnya biasa perang dengan Tuhan. Kalau saya memang tidak mengambil bagian, saya bagian politiknya. Di Sumatera Barat nggak ada pendeta bisa semaunya, nggak ada. Dia akan hilang dalam hitungan beberapa waktu. Dan komprominya antara teman-teman Paganagari dengan Kodim, dengan Polda, clear. TST, sempurna. Jadi kalau ada misionaris masuk-masuk ke kampung-kampung, nggak sampai sebulan juga nggak pulang dia. Dan nggak pernah ada yang nanya, saya mau nanya. Soalnya sebelum kita eksekusi, sebelum kita Idul Adha kan itu biasanya teman-teman ngobrol dulu dengan Kodim, ngobrol dengan Kapolda, dengan Polres, Polsek. Wah kok, ini bagaimana nih bahasa Padang? Selesaikan, iya selesai, oh selesai. Nah di sini kita nggak punya, tanah Jawa ini sebenarnya punya pengalaman itu. Cuman ya karena udah lama nggak ngedengerin arahan jihadnya di Ponorogo ya, silakan buka arsip. Yang kedelapan, demi mempertahankan kekuasaannya pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang super ketat, membatasi media sosial, Google, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, mirip yang terjadi di Cina dan Korea Utara. Ngeri, Pak. Jadi keberadaan seorang Alfian Tanjung yang diduga punya ikatan emosional chemistry dengan HRS, ya bagaimana tadi iklan singkat ya, bukan iklan, mungkin kenalan. Waktu kita udah habis. Jadi buat teman-teman, sebelum Indonesia dikomuniskan Cina, solusinya rakyat harus cerdas, jangan mau ditipu dengan sinetron pencitraan. Sekarang kan melihat iklan, bandara, hotel, perhunian, sama satu sisi 24 orang warga Yakohimo di Irian mati kelaparan. Sementara si Jokowi joget-joget sama artis-artis. Negeri kita begitu. Tapi di Jawa Tengah ini siapa orang yang nggak tergila-gila dengan Jokowi? Coba aja Anda bikin mimbar bebas di tempat umum. Anda terangkan Jokowi, nggak sampai sebentar juga rumah Anda dibakar. Karena PKI-nya sudah hidup dengan sistematis. Tahun 2017 di Solo itu ada pertemuan sekitar 70 sampai 100 tokoh-tokoh PKI yang usia 70, 80, 90 tahun. Mereka udah bahas sejak 2017 untuk pertama meminta keluarnya 3, dan nanti ujungnya mereka agenda yang kedua mencabut TAP MPRS. Jadi Kepres nomor 17 itu adalah sebuah pernyataan permohonan maaf pemerintah kepada PKI, dibuatnya di Laweyan dekat rumah gua, ya Allah. Yang buat namanya Bejo Untung. Jadi draft daripada Kepres itu dibentuk, ditulis, dibuat oleh Bejo Untung di Solo. Jadi kekuatan komunis ini yang paling keras itu sebenarnya adanya di Semarang. Semarang itu dia historis, ideologis, SDL. Tapi bagian pembantaian Boyolali. Supporter kuat Sragen, Klaten. Nah, otak licik sadisnya ada di Solo. Jadi sebenarnya Jawa Tengah ini memang the land of PKI. Ya, kehadiran Alfian Tanjung dulu 10 tahun lalu orang minta saya datang untuk bahas PKI. Tapi saya udah 4 tahun ada di Solo, nggak pernah ada yang minta bahas PKI. Apa karena sudah merasa nyaman dengan PKI atau udah pada PKI semua atau takut dengan PKI? Saya tidak ingin menambah waktu karena saya sudah sleep 5 menit. Ini bukan materi, ini hanya cemilan saja gitu ya. Mudah-mudahan sadar acara seperti ini butuh kesabaran, dan buat panitia saya nyatakan terima kasih. Teman-teman berangkat dari malam, Pak. Di panitia dari malam dan mereka melakukan ini dengan segala keterbatasan. Ada yang anaknya sakit, ada yang mungkin ongkosnya kurang. Ya, mereka tidak mengeluhkan kepada saya, minimal kita saling mendoakan. Saya serahkan dulu kepada pengatur acara supaya skor yang 10-15 menit ya dikurangi, tinggal 10 menit. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah di dalam rangkaian acara, kita akan coffee break dulu ya. Kurang lebih 10 menit. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan di
agenda berikutnya yaitu materi. Sementara saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.